Oh, nama Pak JK. Capres ketiga. Saya tunjukkan kepada kelima pembicara. Saya sangat merasa mendapat kehormatan diundang dalam pertemuan ini karena Soekarno adalah seorang nation and state builder yang paling terkemuka. Tidak mungkin kita bicara Indonesia tanpa bicara Soekarno. Dan saya melihat bahwa dalam 40 tahun masa aktif beliau dalam memikir, itu beliau merespons begitu banyak stimuli yang ada di sekitarnya dan memberikan saran konstruktif kepada bangsa ini. Dan Soekarno, kalau kita lihat di dalam kaderisasinya, itu ada dua. Romo Mangun, Romo Wijaya mengatakan ada dua Soekarno, Soekarno muda dan Soekarno tua. Nah, Bung Peter Kasenda sudah nulis ya, Soekarno muda tahun 26 sampai 33. Nah, saya belum lihat ada buku judulnya Soekarno tua gitu. Ya, mestinya dua. Satu hal yang sangat menyorot dalam pemikiran Soekarno adalah kecuali buku Sarinah, beliau tidak ada. Mungkin saya kurang lengkap membaca. Tidak ada buku yang ditulis Soekarno yang bersifat komprehensif, integral, sistematik gitu ya, yang utuh. Jadi pemikirannya kembang sehingga kita yang menyusul ini kadang-kadang kapan Bung Karno bicara. Orang yang paling dekat dengan Soekarno, saya Melik aja tidak bisa menangkap ya kan. Karena badan pendukung Soekarnoisme itu dibubarkan oleh Bung Karno, lain gitu. Nah ini memang wajar ya, pemikiran besar itu nanti ditanggapi berbeda. Dalam agama juga begitu, ada Kristen, pecah, Katolik, dan Protestan. Islam juga ada 72 katanya itu. Jadi ada kebutuhan untuk mengadakan analisa filosofis terhadap keseluruhan world view dari Bung Karno nih. Nah, ini tantangan untuk jadi kalau Sarinah saya sudah baca ya, beliau marah-marah di kamu kan di situ nampaknya. Nah, Soekarno tua itu ditandai oleh pemikiran tentang Pancasila. Pertama 1 Juni ini pidato paling akhir dari sesi pertama BPUPKI dan tidak seorang pun membantah. Jadi ada sambutan yang aklamasi tiap sebentar plok gitu. Tetapi setelahnya dalam rangka beliau melanjutkan pengabdian kepada bangsa ini, itu masuk pemikiran-pemikiran baru dan suasana perang dingin sangat menyorok nampak pada Bung Karno. Jadi beliau menunjuk Korea Utara, poros segala macam itu respon terhadap perang dingin. Kita tidak bisa salahkan karena memang suasananya pada waktu itu. Nah, timbul pada kita sekarang konteks kekinian, bagaimana kita menanggapi Bung Karno ini? Beliau jelas nation and state builder, tidak ada yang menolak itu. Tapi apakah pemikirannya, tadi saya senang mendengar ya, tanggapan kita sekarang bagaimana? Nah, saya melihat yang mendirikan Republik ini bukan hanya Bung Karno, ini with all due respect ya kepada beliau. Ada 62 orang anggota BPUPKI, ada 27 anggota PPKI. Mereka ini semuanya punya peranan dengan macam-macam aliran yang Bung Karno bilang ada 3 kelompok. Nah, saya melihat ini tanpa masuk pada kontroversi 1 Juni 18 Agustus. 1 Juni itu kan prasaran. Dia belum mengikat. Diolah kemudian oleh Panitia 9, Soekarno memimpin, dimatangkan kemudian oleh PPKI, diputuskan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus. Jadi ada semacam kontinuitas. Jadi ketiga-tiganya betul ya. Cuma niat kita Pak Haji kalau kita memperingati Bung Karno ya 1 Juni lah yang harus kita usahakan. Tapi kalau kita ingin bicara tentang nation and state, tentu kita harus merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila itu tidak ada istilahnya, ada dalam alinea keempat. Nah, saya mohonkan perhatian, Pancasila itu tidak berdiri sendiri. Di dalam alinea keempat,
selain Pancasila disebutkan azas kedaulatan rakyat. Jadi agak beda dengan sila keempat. Jadi sila keempat itu adalah semacam prosedur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itu prosedur. Tapi kedaulatan ini prinsip dalam tata negara. Di mana letak kedaulatan? Nah, itu macam-macam teori. Nah, kita memilih kedaulatan rakyat. Nah, saya menyarankan mohon pendapat Bapak sekalian, apa tidak lebih baik Bung Karno tidak kita perkecil Aku lagi repot, Ki. menjadi hanya seorang itu Pancasila 1 Juni, tapi kita angkat menjadi Pancasila. Nggak bisa, lagi tanggung di nih. dalam pembukaan Nanti aja ya. Undang-Undang Dasar. Nanti. Nah, hal kedua yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita melaksanakannya? Nah, itu ada macam-macam cara. Jadi yang pertama itu di OCI, ketuhanan bagaimana manusia bagaimana begitu. Dan ini bingung lagi. So, Bung Karno menginginkan semuanya itu menjadi satu. Beliau menunjuk istilah yang mungkin tidak begitu mudah diabstrakir dalam kehidupan negara, yaitu gotong royong. Gotong royong di dalam arti yang konseptual itu kan kebersamaan. Satu lagi dari pemikiran Bung Karno adalah kemajemukan bangsa Indonesia ini. Jadi ini bangsa Indonesia ini jadi satu. Tentu menurut paham yang bisa beliau tangkap dalam ideologi beliau ada 3 aliran, tapi orang Indonesia ini satu. Nah, saya berpendapat ada 4 tugas pemerintah di dalam alinea keempat, dan mungkin dari sana kita bertolak. Jadi Pancasila itu dilaksanakan melalui 4 fungsi konstitusional pemerintah negara Indonesia begitu ya. Nah, ini sudah terlalu lecet ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini Bung Karno ikut bikin nih. Nah, ini tidak pernah disinggung. Jadi orang mau keluar takut, rampok di mana-mana. Nah, memajukan ketertiban umum ini susah. Jadi apa itu yang Gini rasio sudah 0,41, di desa 0,42. Yang kaya tambah kaya. Roma Irama sudah nyanyi. Jadi tugas kita adalah membesarkan Bung Karno menjadi seorang nation and state builder dengan mengedepankan pembukaan Undang-Undang 45, alinea 4, yang lain itu kan intro saja. Jadi 1 Juni boleh, dan itu betul. Bung Karno lah orang yang pertama dan terutama menyampaikan gagasan tentang 5 prinsip. Tapi jangan di-OCI lagi, tapi satukan. Dan yang bertanggung jawab dalam tentang Pancasila itu adalah pemerintah negara Indonesia. Kalau sekarang SBY, nanti entah Jokowi, entah Prabowo, saya tidak tahu. Jokowi. Saya sudah menangkap tadi ya. Saya masih menyatakan saya ini adalah undecided voter atau swing voter. Saya bilang ada 2 kemanfaatannya. Saya dirayu kiri kanan. Yang kedua, saya bisa mencita kiri kanan. Sekiranya demikian saja tanggapan saya. Terima kasih semuanya. Mayor Jenderal.